mengaku masih trauma berat. Mantan pelatih Pink Spider di Fenerbahce Abodanza akui sangat trauma hadapi dua tim mega di laga selanjutnya. Dunia voli Turki kembali diramaikan oleh pengakuan mengejutkan dari pelatih baru Fenerbahce Opet, Marcelo Abodanza. Mantan pelatih Pink Spiders di Liga Voli Korea itu mengungkapkan kekhawatirannya setelah mendengar kabar bahwa Kapten Red Sparks, Yom Hyeseon, bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK, yang juga diperkuat pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Bagaimana ceritanya? Berikut ulasannya. Abodanza pernah melatih Pink Spiders selama 1 musim di Korea Selatan, namun pengalaman bertemu Yom masih terasa kuat dalam ingatannya. Menurutnya, Yom adalah pemain setter yang sangat berbakat, dengan insting cepat, variasi umpan tak terduga, serta kemampuan memimpin di lapangan. Sementara itu, Megawati dianggap sebagai pemain yang mampu menjadi ujung tombak yang hebat, berkat tinggi badannya 185 cm dan gaya menyerang yang eksplosif. Dia mampu mencetak poin dari situasi sulit sekalipun. Dan Abodanza percaya dua Yom dan Megawati bisa menjadi ancaman serius jika klub tersebut berhasil promosi ke Liga 1 Turki. Pelatih asal Italia ini mengaku pernah menghadapi mereka di Korea dan menyebut Yom memiliki visi permainan yang luar biasa. Sementara Megawati adalah salah satu pemain oposisi yang sangat eksplosif. Jika mereka kembali dipasangkan, Abodanza yakin tim-tim besar seperti Fenerbahce dan lainnya akan mengalami kesulitan. Ia menyatakan, "Saya pernah mengalami sulitnya menghadapi mereka sebelumnya. Dan jika mereka kembali berpasangan, kompetisi akan semakin seru." Abodanza juga mengingat betul bagaimana lini pertahanan Pink Spiders sering kerepotan menghadapi kombinasi Yom dan Megawati musim lalu. Kecepatan distribusi bola Yom dan ketajaman serangan Megawati menjadi kunci utama di Korea. Ia percaya situasi serupa bisa terulang di Turki, terutama jika Manisa BBSK naik ke kasta tertinggi. Meskipun klub ini masih di Liga 2, Abodanza menilai mereka bisa menjadi kuda hitam yang mampu mengganggu dominasi klub besar seperti Fenerbahce, Vakifbank, dan Eczacıba. Ia menambahkan, saat mereka naik ke Liga 1, duet ini akan menjadi masalah nyata, dan saya harus menyiapkan strategi khusus. Pengakuan Abodanza pun menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta voli di Turki dan Korea. Banyak yang penasaran apakah kolaborasi Yom dan Megawati mampu menciptakan kejutan di kompetisi Eropa. Pengakuan ini menambah atmosfer kompetisi yang semakin panas sebelum musim baru dimulai. Sementara itu, nama Megawati tetap menjadi pusat perhatian publik, terutama di kalangan pecinta voli Indonesia. Setelah sukses di Korea bersama Red Sparks, dia memutuskan bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK, yang saat ini bermain di Liga 2. Keputusan ini menuai perhatian karena gaji yang diterimanya mencapai sekitar 250.000 hingga 300.000 dolar per musim, setara 4,7 miliar rupiah, yang menjadi topik hangat di forum internasional. Namun, Megawati mengungkapkan bahwa langkahnya ke Turki bukan semata karena uang, melainkan karena impian pribadi. Dalam podcast bersama Mojisi Jovoli, dia menyatakan keinginannya untuk bermain di Liga Turki, meskipun klub yang dipilih saat ini bukan di kasta tertinggi. Ia awalnya ingin dekat dengan tanah air, seperti di Asia Tenggara, namun akhirnya memutuskan untuk mewujudkan mimpinya meskipun harus berjauhan. Sejak tampil sebagai starter di pertandingan perdana, Megawati langsung menunjukkan kualitas terbaiknya. Spike tajam dan penempatan bola yang akurat membuat timnya unggul dan menarik perhatian penonton Turki. Bahkan, dia tetap mengenakan hijab, simbol bahwa perempuan berhijab pun bisa sukses dan berprestasi di panggung internasional. Kehadirannya tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama anak muda Indonesia, bahwa keberanian dan tekad bisa membawa mimpi menjadi nyata. Perjalanan Megawati bersama Manisa BBSK baru saja dimulai, namun langkahnya sudah melampaui sekadar kontrak. Dia sedang menuliskan kisah keberanian, mimpi, dan tekad yang tak mudah dipatahkan. Sejak resmi bergabung, dia langsung berkontribusi besar, membantu tim meraih kemenangan tanpa kehilangan satu set pun dalam turnamen pramusim. Meski demikian, media Turki memperkirakan bahwa Megawati bukan sekadar pemain cadangan, melainkan bagian dari proyek besar klub untuk membangun kekuatan baru dan menatap kompetisi tertinggi di Turki dengan target tinggi.
kegagalan dan ambisi Malaysia dalam membangun timnas menjadi pelajaran berharga di dunia sepak bola Asia. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang begitu percaya diri dengan sepak bola nasionalnya, namun justru dihadapkan pada kenyataan pahit yang mematahkan harapan? Inilah kisah penuh lika-liku yang sedang dialami Malaysia, sebuah negara dengan ambisi besar namun diwarnai berbagai kontroversi dan tantangan serius. Dunia sepak bola di Asia Tenggara kembali diramaikan oleh dinamika yang penuh intrik dan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah negara berjuang mengejar cita-cita di tengah berbagai hambatan. Kegagalan dalam pembentukan tim nasional bukan hanya sekadar kekalahan di lapangan, tetapi juga cerminan dari proses yang belum matang dan manajemen yang kurang tepat. Malaysia, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan regional, kini berada di ujung tanduk ketika menghadapi tantangan besar menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Pelatih anyar mereka, Peter Ciclamoski, menjadi pusat perhatian karena keputusan-keputusannya yang dinilai kontroversial dan menuai kritik keras dari publik dan pengamat sepak bola. Ketika diumumkan 38 nama pemain untuk skuad Harimau Malaya, banyak fans dan pengamat merasa kecewa. Mereka mempertanyakan filosofi dan strategi pelatih asal Australia itu, yang dinilai lebih banyak melakukan eksperimen ketimbang membangun stabilitas tim. Beberapa nama yang diharapkan mampu memberi kontribusi besar justru tidak dipanggil, seperti Adam Noraslin dan Sergio Aguero, bukan pemain Argentina terkenal, ya, yang tampil gemilang di klub Sri Pahang dan menjadi pilar penting di final Piala Nasional. Sebaliknya, pemain dari Liga Indonesia seperti Junior Elstal, yang jarang tampil musim ini, malah dipanggil, menimbulkan pertanyaan besar tentang referensi dan strategi pelatih. Pelatih Ciclamoski sendiri berusaha menenangkan kritik dengan menyatakan bahwa proses pemilihan pemain dilakukan secara bertahap dan berjangka panjang. Ia mengklaim sudah menyusun daftar 100 pemain yang akan dipantau secara berkelanjutan, dan proses ini akan terus berjalan. Namun, pernyataan itu tak mampu menenangkan hati publik yang semakin ragu dan kecewa, terlebih lagi menjelang laga penting melawan Vietnam. Di media sosial, kritik semakin menguat, bahkan sampai ke media Vietnam. Mereka menyindir langkah pelatih Malaysia yang dinilai gagal menyesuaikan diri dan malah membuat kontroversi di saat yang seharusnya fokus pada persiapan pertandingan. Sindiran ini menambah tekanan di tengah kekacauan internal yang sedang melanda skuad Harimau Malaya. Sementara itu, kehebohan di dunia sepak bola regional juga dipicu oleh keputusan pemanggilan pemain dari Liga Indonesia. Banyak yang menilai bahwa pemain seperti Junior Elstal, yang tampil kurang maksimal musim ini, tidak layak dipanggil. Bahkan, ada yang berkomentar bahwa pelatih tidak punya referensi cukup kuat dan terlalu mengandalkan eksperimen yang berisiko. Liga Indonesia sendiri, yang sempat menjadi tolok ukur, kini justru menjadi sumber perdebatan karena dianggap tidak relevan lagi dalam penilaian kualitas pemain. Kekecewaan publik makin dalam ketika Federasi Sepak Bola Malaysia tetap diam dan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik ini. Mereka hanya merilis daftar pemain dan jadwal latihan, meninggalkan publik dalam ketidakpastian dan keraguan. Banyak mantan pemain dan analis sepak bola yang mengkritik keras langkah pelatih, menyebut bahwa situasi ini bisa berujung pada kegagalan total jika tidak segera diatasi. Di tengah kegaduhan ini, Malaysia justru kembali menunjukkan ambisi besar dengan mengumumkan target untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Mimpi besar ini diungkapkan oleh Direktur Teknik Timnas, Tan Cheng Ho, yang percaya bahwa pembangunan fondasi dari level U23 menjadi kunci masa depan. Mereka menilai pemain muda sebagai aset utama, meski kenyataannya pembinaan di negara ini sedang menghadapi masalah besar, dihentikannya kompetisi penting seperti MFL Cup dan minimnya wadah bagi regenerasi pemain muda. Meski begitu, Tan tetap berusaha membangun optimisme dan mengajak pemain muda untuk bekerja keras dan percaya pada proses. Ia menyebut, meskipun kualitas pemain U23 saat ini belum menonjol, mereka harus terus berjuang dan mengikuti perkembangan program pembangunan jangka panjang. Harapan besar ini tentu saja diwarnai keraguan, mengingat kondisi pembinaan yang jauh dari ideal dan kemampuan bersaing di level internasional yang masih tertatih-tatih. Kebijakan dan ambisi besar ini juga diiringi oleh ketidakjelasan strategi dan kekhawatiran tentang masa depan sepak bola Malaysia. Mereka tengah berjuang menghadapi berbagai masalah internal, termasuk ketidakpastian kompetisi domestik dan minimnya talenta muda yang benar-benar bersinar. Semuanya ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Malaysia mampu mengubah nasibnya dalam waktu dekat dan menembus panggung dunia?
Sementara itu, di arena internasional, Malaysia kembali menjadi bahan candaan karena kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka bahkan menyombongkan diri akan lolos ke Piala Dunia 2030 dan menyebut bahwa Indonesia tidak akan pernah lolos ke Piala Dunia kapanpun. Sindiran ini muncul setelah mereka mendapatkan tamparan halus dari lawan yang justru mengirim pemain lapis 5 dari Tanjung Verde untuk menghadapi mereka di FIFA Matchday 2025. Ketika lawan yang levelnya jauh di bawah itu menurunkan pemain pelapis, ini menimbulkan rasa malu sekaligus tawa dari dunia sepak bola regional dan internasional. Sebelumnya, Malaysia pernah menolak ajakan Indonesia untuk bertanding di FIFA Matchday 2025 dengan alasan level Indonesia terlalu rendah. Mereka merasa sudah cukup bangga dengan lawan sekelas Tanjung Verde yang dianggap setara. Ironisnya, saat mereka merasa sudah di atas angin, mereka malah berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka sendiri tidak mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan. Situasi ini semakin memperlihatkan betapa besar jarak antara ambisi dan kenyataan di lapangan. Malaysia yang dulu dikenal sebagai kekuatan regional, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka masih jauh dari target besar mereka, termasuk menembus Piala Dunia. Mereka sedang berjuang membangun pondasi, tetapi kondisi internal yang tidak kondusif dan manajemen yang kurang tepat malah memperkecil peluang mereka. Mimpi besar untuk mencapai Piala Dunia 2030 dan lolos ke Piala Asia 2027 hanyalah sebatas angan jika pembinaan dan strategi tidak diperbaiki. Saat ini, Malaysia perlu belajar dari pengalaman dan memperbaiki tata kelola sepak bola mereka agar tidak terus terjebak dalam kegagalan beruntun. Dari kisah Malaysia ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kepercayaan diri harus diimbangi dengan kerja keras dan strategi yang matang. Ambisi besar tanpa fondasi yang kuat akan mudah runtuh. Jadi, mari kita dukung sepak bola Asia Tenggara untuk terus berkembang dan belajar dari pengalaman, agar suatu hari nanti, kita semua bisa menyaksikan tim-tim regional bersinar di panggung dunia dengan prestasi nyata dan kebanggaan nasional. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk terus update berita sepak bola terbaru dan mendukung kemajuan sepak bola di Asia Tenggara. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya.